Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi ceritanya gini, waktu saya masih jadi karyawan bekerja di restoran itu di daerah Ciputat itu kebetulan aku kan waktu itu kerja di bagian depan ya, bagian bersih-bersih, bagian beres-beres orang makan gitu kan. Nah itu kan waktu itu kan habis ini ceritanya udah lama sebenarnya sih, udah tahu ya, udah lama lah, udah lama banget. Cuman saya tuh kalau inget suka malu ya, bisa jadi buat bahan pelajaran mungkin ya buat teman-teman semuanya. Jadi gini ceritanya, aku kan waktu itu kan ngerasa capek banget kerja. Maksudnya bukan saya ngeluh capek kerjanya, itu kan suasananya kan habis apa namanya tuh ya, masih suasana lebaran lah, jadi restorannya rame banget nih. Kalau lihat itu kotorannya itu, saya nyapu bersih-bersih capek lah, istilahnya capek banget lah saya. Pada suatu ketika itu pas sudah mau closingan itu, saya lagi nyapu-nyapu gitu, jadi pengunjungnya itu udah mulai pada pergi, itulah tinggal beberapa aja yang belum pulang, tapi pokoknya udah mau habis lah gitu, udah mau habis. Aku bersih nyapu gitu. Kebetulan di undak-undakan di tangga itu, pas saya lagi nyapu itu ada uang 100.000. Uangnya itu masih baru. Aku tuh tengok kanan kiri, nggak ada orang. Apa punya siapa ini? Customernya juga, pengunjungnya udah hampir semuanya pada pulang gitu kan. Pokoknya udah nggak ada lah, anggap aja udah nggak ada gitu. Aku ambil aja itu uang 100.000, uangnya masih baru. Aku pikir, wah lumayan ini ya. Terus lagi capek-capeknya, mana teman-temanku pada nggak bantuin, ya bukan nggak bantuin sih, memang pada masing-masing pada sibuk gitu ya. Aku ambil aja uang, dalam hatiku lumayan lah, 100.000 lah buat hiburan. Aku rasanya udah capek banget ini kan. Makanya ambillah uang itu 100.000, saya bawa, saya kantongi itu dalam hati saya. Ntar aku mau jajan, habis pulang ini selesai buang sampah, aku mau jajan, aku mau pergi ke McDonald. Aku pengen banget menghibur istilahnya ya, buat hiburan lah, udah capek tapi aku pengen makan enak, aku kan bilang gitu ya dalam hati gini. Terus akhirnya singkat ceritanya gini, aku pas sudah pulang malam, aku pulang malam itu sampai sekitar jam 12 malam lah, orang rame banget kondisinya, jadi beres-beresnya juga lama. Aku makan, aku pergilah ke McDonald di daerah Ciputat itu. Aku makan, aku pesen Big Mac, paket Big Mac itu yang burger yang gede, kentang sama es kopi susu itu, es kopi jelly fruit kalau nggak salah itu ya. Itu aku makan selalu matiku, alhamdulillah enak banget ini, dapat uang 100.000 bisa buat jajan gitu kan. Akhirnya aku makan semuanya, aku selesai makan. Habis selesai makan aku udah ngerasa alhamdulillah udah ada hiburan nih, habis capek makan enak, aku bilang dalam hati, aku ngomong begitu. Baru itu aku pulang naik motor biasa. Motor saya Vario, sekitar 200 meter. Mosok tiba-tiba motorku mogok. Iya, mogok. Aku yang nggak tahu, orang dari seharian nggak ada masalah. Seharian itu nggak ada masalah, nggak ada mogok-mogokan, nggak ada masalah apa-apa, motor saya nggak ada masalah. Aku bawa motor sebentar kok, perasaan kok mogok. Mana malam-malam kan, kata lu sendiri ya, kalau di daerah Ciputat itu kan agak gelap-gelap gitu kan ya, sepi lagi, jam ya sekitar jam setengah 1 lah gitu. Nah habis itu aku heran, kok kenapa aku akhirnya berhenti kan. Aku coba selak, nggak bisa. Pokoknya hampir 15 menitan, sampai 15 menitan aku selak nggak bisa. Akhirnya aku, ini gimana ini ya, apa gara-gara aku dapat duit nggak bagi-bagi temen, aku makan sendiri apa gimana ya. Aku mikir-mikir gitu. Akhirnya aku berhenti sambil merenung gini, ya Allah ini gimana ya, malam-malam udah pengen pulang, malahan motornya mogok. Aku kepikiran, oh ya di Ciputat itu ada bengkel yang 24 jam, maka aku tuntun lah motor itu, barangkali yang 24 jam itu masih buka gitu kan. Pas aku tuntun, aku ngerasa dituntun itu sekitar berapa meter ya mungkin sekitar 2 kilo aku nuntun motor itu. Iya. Pas nyampe di deket flyover Ciputat itu, yang biasanya bengkelnya buka itu ternyata tutup, bengkelnya nggak buka. Jadi yang biasanya 24 jam ada bukan bengkel sih ya, semacam tambal ban, tapi kalau mau bener-benernya kecil ganti busi kayaknya sih bisa biasanya gitu. Tapi itu tutup, nggak buka. Jadi bener-bener, wadah gimana ini, tutup ini. Aku udah setengah, ya Allah ini bagaimana ya, kalau ada orang lewat apa gimana yang baik hati. Aku pokoknya udah kebingungan deh. Aku cobalah selah sekali lagi,
nggak bisa-bisa juga. Akhirnya aku mikir-mikir gini, ya Allah, ini kalau misalnya aku bisa jalan nih, uang jujulan, uang kembalian dari McDonald ini mau saya masukin ke masjid aja deh, sisanya masih ada berapa, 36.000 apa berapa gitulah, ntar aku masukin semuanya deh daripada ini nggak bisa jalan-jalan. Aku dalam hati ngomong begitu. Aku coba habis itu aku coba selam motornya, bisa jalan. Aku tuh sampai ya Allah, alhamdulillah kok bisa jalan ini. Ya sesuai janji aku, ya aku udah bilang dalam hati aku, ini kalau masih bisa jalan, aku mau jujulan kembalian uang ini mau saya masukin ke masjid. Ya udah, akhirnya aku buru-buru aja nih, pas mumpung motor yang masih jalan, aku buru-buru nyari masjid. Itu masjid di daerah Ciputat juga. Aku berhenti, sebenarnya aku berhenti juga udah takut sama pas aku berhenti ntar motornya mogok lagi. Ternyata enggak, motornya pas kunci saya matiin, saya turun dari motor, saya masukin uang kembalian itu dari tas, saya masukin ke celengan mobil, terus aku buru-buru naik motor lagi. Ternyata bisa motornya. Itu pengalaman saya, makanya herannya. Jadi saya mikir-mikir gini, ya Allah, apa gara-gara saya nemu duit 100.000 dimakan sendiri, apa yang bukan hak saya ya. Jadi motornya istilahnya kena musibah lah, jadi motornya mogok apa ya. Aku mikir, oh iya ya, bisa jadi itu ya. Waduh, ya Allah, ini buat teman-teman lain kali ya, kalau nemu duit atau gimana yang bukan haknya, kalau bisa bagi-bagi temennya, atau kalau enggak dimasukkan ke masjid aja, karena itu bukan hak kita. Nggak boleh. Itu saya ambil pelajaran dari situ saya mikir-mikir, oh ya Allah, iya bener juga nih, aku nggak mau. Ini masih beruntung ya, alhamdulillah, masih bisa, istilahnya cuman nonton motor sebentar, tapi akhirnya bisa jalan, dan akhirnya aku bisa pulang dengan rumah. Aku nggak cerita sama siapa-siapa ini, soalnya aku malu. Ya udahlah, alhamdulillah, ceritanya begitu ya teman-teman.